besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saat ini kita beribadah, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam kitab Ulangan mengatakan, mengingatkan setiap kita agar kita jangan melupakan perintah Tuhan dengan kita tetap berpegang teguh apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala kita, bersatu hati kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Kami senantiasa memandang Tuhan, karena Engkau berdiri di sebelah kanan kami Tuhan, kami tidak akan goyah. Oleh sebab itu hati kami mau bersuka cita Tuhan, jiwa kami mau bersorak-sorai, bahkan tubuh kami tidak akan goyah Tuhan, karena kami tahu Engkau berserta dengan kami. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, berserah dalam tangan-Mu. Biar Engkau memberikan penyertaan-Mu serta hikmat dan berkat-Mu kepada ibadah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ketika kita boleh mengalami mujizat dalam hidup kita, dan kita mendapatkan berkat yang melimpah, akan dengan sangat mudah kita mengatakan Tuhan Kau baik. Tapi bagaimana ketika kita tidak mengalami itu semua? Bagaimana dengan nafas yang sudah Tuhan beri? Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyanyikan pujian-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, Glory bagi-Mu Engkau baik. Haleluya, Namamu. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima Engkau kasih Tuhan. sangat baik. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Engkau Oh, terima kasih Tuhan. baik, Syukur kami naikkan menjagaku. Glory bagi-Mu. Haleluya, Allah kami yang berkuasa, semua kasih-Mu besar, buat setiap kami Tuhan. kasih-Mu Tuhan melingkupiku. Sungguh dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon biar kiranya Tuhan yang berkata-kata atas kami, Tuhan sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Dan kami menyediakan hati, pikiran, dan kehendak kami di dalam penguasaan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus akan membawa kami untuk kami memahami firman-Mu. Dan kami boleh juga menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar saat ini. Kami menyerahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Rupanya bulan ini adalah bulan dengan tema berjuang demi keluarga. Dan topik minggu kali ini adalah mengenai panggilan tertinggi seorang ibu. Tuhan menciptakan wanita sebagai makhluk pemberi. Mengapa saya mengatakan demikian? Bagaimana tidak? Wanita adalah makhluk yang selalu memberi. Pada waktu dia menikah dengan suaminya, dia menyediakan dirinya untuk dititipi janin, dititipi bayi. Dan wanita juga selama 9 bulan harus membawa bayinya itu seorang diri. Tidak ada yang menolong. Dia membawa kemana-mana selama 9 bulan 10 hari. Bayi itu terus dibawa. Wanita juga memberikan dirinya untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya dapat hidup terpelihara. Nyaman ada di rumah, tersedia makanan. Wanita juga adalah seorang yang memberikan hidupnya untuk merawat, untuk mengasuh, untuk mendidik anak-anaknya. Bicara soal sandang, pangan, papan, pendidikan, fasilitas, dan sebagainya, itu memang adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang perlu. Dan itu diberikan oleh wanita kepada anak-anaknya. Tetapi ada satu hal, pemberian yang lebih dibandingkan dengan itu semua. Ada satu warisan yang mempunyai nilai di dalam kekekalan, yang tidak akan pernah habis dan mempunyai nilai yang begitu tinggi. Apakah itu? Pemberian apakah yang bisa diberikan oleh seorang ibu
kepada anaknya yang melebihi dari semua yang tadi saya mengatakan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dari ayat yang kita membaca ini, kita melihat bahwa warisan yang tertinggi adalah iman. Rupanya Timotius mendapatkan iman itu yang diwariskan dari ibunya Yunike. Dan ibunya Yunike ini juga, Yunike mendapatkan warisan iman dari ibunya lagi yang bernama Lois. Kalau kita tahu bahwa Timotius pada akhirnya menjadi satu pribadi yang luar biasa. Satu pribadi yang memiliki iman yang kuat. Satu pribadi yang memiliki kesaksian hidup yang sangat baik. Bahkan Timotius itu dikenal di beberapa kota sebagai orang yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa Paulus pada akhirnya berani menyerahkan pelayanan perintisannya yang ada di Efesus. Efesus itu adalah kota terbesar ketiga, dan Efesus itu boleh dikatakan sebagai kota yang tidak mudah untuk menginjil, karena Efesus itu dipenuhi oleh orang-orang yang syarat dengan menyembah berhala. Kota Efesus adalah kota penyembahan berhala. Di sana Paulus mulai membuat perintisan, dan pada waktu Paulus mau meninggalkan, dia menyerahkan itu bukan kepada siapapun, tetapi dia serahkan itu kepada Timotius yang masih muda. Kenapa Paulus menyerahkan ini kepada Timotius? Karena Paulus begitu tertarik dengan kehidupan daripada Timotius. Paulus begitu tertarik dengan iman yang hidup di dalam kehidupan Timotius. Itu sebabnya dia memiliki iman dan dia yakin bahwa pekerjaan perintisannya di Efesus pasti akan berjalan dengan sangat baik jika dikelola atau diserahkan kepada Timotius. Dari sini kita mungkin berpikir, oh pasti Timotius itu bisa bertumbuh menjadi satu anak yang luar biasa. Menjadi satu anak yang kemudian memiliki iman yang luar biasa. Karena dia punya ibu yang punya iman yang luar biasa. Dia punya nenek yang hebat juga secara imannya. Dia pasti tumbuh dari satu keluarga yang ideal. Satu keluarga percaya. Satu keluarga yang sungguh-sungguh saleh dan beribadah kepada Tuhan. Dan mungkin kita berpikir, kalau begitu mungkin saya ada perkecualian. Karena apa? Karena saya tidak tumbuh dari keluarga yang ideal. Mungkin saya tidak mungkin bisa menumbuhkan anak seperti Timotius, karena saya mungkin mempunyai pasangan hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin saya punya pasangan hidup yang mungkin percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak menunjukkan sikap seperti orang percaya. Bahkan hidupnya itu betul-betul boleh dikatakan bukan saja sering, tapi mungkin selalu menjadi batu sandungan di dalam kehidupan di mana si ibu ini mulai membangun iman buat anak-anaknya. Mungkin juga ada seorang ibu yang single parent, yang sudah tidak memiliki suami, dan bagaimana mungkin dia bisa menumbuhkan anak seperti imannya Timotius, seperti kehidupan Timotius di keluarganya ini. Bagaimana jika keluarga kita tidak ideal? Mari kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Firman ini sedang menyatakan satu hal kepada kita. Ternyata Timotius tumbuh dari satu keluarga yang tidak ideal.
Ternyata Timotius tumbuh dari seorang ibu yang memang sudah percaya kepada Tuhan dan menunjukkan iman dan mewariskan iman kepada Timotius. Tetapi Timotius memiliki seorang ayah yang bukan percaya kepada Tuhan. Orang-orang Yunani adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pernyataan di sini sedangkan ayahnya seorang Yunani sedang mau ditunjukkan kepada kita bahwa Timotius terlahir dan tumbuh dari satu keluarga yang tidak ideal. Tetapi mari kita melihat, ternyata sekalipun keluarganya tidak ideal, Timotius mampu bertumbuh dengan sangat baik. Dari sini kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dari sini kita melihat bahwa kita tidak bisa membuat satu alasan yang mengatakan bahwa ya minta maaf kalau aku tidak bisa menjadi seorang ibu yang luar biasa buat anakku karena suamiku begini. Oh ya minta maaf karena aku tidak bisa menumbuhkan anakku karena begini. Karena alasan ini, masalahnya begini loh, soalnya begini loh, begini loh, mas ini begini loh. Kita tidak bisa untuk membuat alasan seperti itu. Atau juga mungkin kalau kita adalah seorang anak, kita tidak bisa juga membuat alasan dengan mengatakan bahwa oh ya pasti aku tidak bisa seperti Timotius, tidak bisa bertumbuh imannya seperti Timotius menjadi satu pribadi yang luar biasa karena aku punya keluarga yang gak ideal, karena mamaku begini atau papaku begini, karena ini begini. Tidak. Ternyata di sini telah dibuktikan bahwa walaupun keluarga Timotius tidak ideal, tetapi Eunike berhasil untuk mewariskan iman kepada Timotius. Ternyata Timotius pun berhasil untuk diwarisi iman dan kemudian menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa sampai Paulus tertarik. Nah, sekarang mari kita akan masuk kepada satu hal yang inti, yaitu bagaimana caranya kita mewariskan iman. Ibu-ibu, bagaimana caranya kita mewariskan iman kepada anak kita? Nah, saya mau mengambil singkatan dari bagaimana cara kita mewariskan iman kita, yaitu dengan singkatan TTS. TTS itu bukan teka-teki silang. Memang kalau teka-teki silang itu cukup sulit kalau kita nggak tahu jawabannya. Tetapi kalau teka-teki silang itu kita tahu jawabannya, sudah tahu, kita tinggal mengisinya saja dan itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Nah, kali ini saya mau menyampaikan bagaimana cara kita mewariskan iman dengan akronim TTS, tetapi bukan teka-teki silang. Tetapi saya mau mengatakan bahwa pada akhirnya bagaimana kita mewariskan iman itu menjadi lebih mudah karena saya akan memberikan jawabannya. T yang pertama adalah tuntun anak kita hidup dalam firman Tuhan. Mari kita mau tuntun anak kita hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, demikian firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 sedang mengatakan bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang dan bukan saja mengajar tetapi kemudian membicarakannya. Dan Alkitab mengatakan kita membicarakannya dan mengajarnya pada waktu kita apa? Waktu kita duduk, waktu kita berjalan, waktu kita berbaring, waktu kita tidur, itu berbaring, waktu kita bangun, itu sedang berbicara mengenai aktivitas kehidupan kita.
Firman Tuhan sedang mengatakan bahwa sepanjang hari hidup kita, mulai dari kita bangun tidur, mulai dari kita melakukan perjalanan, mulai dari kita duduk sampai kita berbaling kembali, Tuhan mau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, yaitu apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Firman Tuhan itu diajarkan. Nah, ini berarti ibu-ibu mesti menjadi ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan, harus menjadi ibu-ibu yang memperhatikan firman Tuhan. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, kemudian kita mau teruskan kepada anak kita. Lah, kalau kita meresap firman Tuhan itu cuma 50% atau cuma 30%, berarti yang kita bisa berikan kepada anak kita lebih sedikit lagi. Itu sebabnya mari kita belajar ibu-ibu untuk memahami firman. Belajar memahami firman, belajar menekuni firman, baca firman tiap hari. Dan kalau kita ada yang tidak mengerti, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, atau kita bertanya kepada gembala sidang, bertanya kepada pimpinan kita, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengerti mengenai apa maksud firman itu, supaya kita menangkap dan kemudian kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita. Guru itu selalu lebih pintar daripada murid-muridnya waktu dia mengajar. Itu sebabnya mari kita mau menjadi ibu-ibu yang memahami firman, dan terus bawa, tuntun anak kita di dalam firman, Hidup mereka sehari-hari harus terus ada di dalam firman. Kita mengaitkan segala sesuatu, atau boleh dikatakan setiap aturan main yang ada di dalam rumah tangga kita, itu bukan aturan main yang kita membuat, tetapi itu adalah aturan main yang Tuhan sendiri sudah mengatakannya, dan itu tertulis di dalam firman. Sehingga anak-anak kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyatakan kepada anak-anak kita, itu bukan berasal dari kita, tetapi itu berasal dari Tuhan. Karena apa yang kita teruskan kepada anak kita, itu juga yang kita dapat dari firman Tuhan. Hal yang kedua, yang kita bisa melakukan untuk kita bisa mewariskan iman kita, selain kita menuntun anak kita hidup dalam firman Tuhan, yang kedua adalah teladan. Tidak bisa tidak. Ada pernyataan yang mengatakan children see, children do. Jadi apa yang anak kita lihat, itulah yang anak kita melakukan. Anak kita itu boleh dikatakan seperti ATM, ya. Amati, kemudian TA-nya amati, T-nya itu tiru, M-nya modifikasi. Anak kita selalu mengamati apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan kemudian dia tiru. Kalau kita suka teriak-teriak, ya anak kita jadi teriak-teriak. Kalau kita lemah lembut, anak kita juga lemah lembut. Mari kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan demikian. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bicara tanda pada tangan dan bicara lambang pada dahi, itu adalah kebiasaan orang-orang Israel. Kalau mau menyatakan sesuatu, itu menunjukkan bahwa apa? Ayo, apa yang ada di dalam pikiran kita, ini lambang di dahi itu di belakangnya ini bicara mengenai otak, bicara mengenai pikiran, ya. Apa yang kamu pikirkan, itu juga yang kamu melakukan. Yang tangan tuh berbicara mengenai kehidupan kita. Kita nggak bisa cuman mengatakan kepada anak kita harus begini, tetapi kita tidak melakukan. Mari kita mau melihat Hawa itu memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya Kain pun kemudian memberontak kepada Tuhan.
Kalau kita juga tahu kehidupan daripada Ribka. Ribka membohongi suaminya. Ribka juga membohongi anak sulungnya Esau. Itu sebabnya kalau kita tahu pada akhirnya Yakub anaknya yang bungsu itu juga hidupnya ada di dalam kebohongan demi kebohongan. Tetapi kalau kita mau lihat Yokebed adalah ibu daripada Musa. Yokebed hidup penuh dengan iman. Dia begitu yakin pada waktu dia menaruh Musa di atas air, ya. Dia tahu bahwa Musa pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat Musa tumbuh menjadi satu pribadi yang penuh dengan iman. Itu sebabnya dia beriman betul dengan membawa umat Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Kalau kita tahu Hana, pada waktu dia belum punya anak, dia berdoa. Dia adalah seorang pendoa, Hana itu. Dan pada waktu dia akhirnya melahirkan Samuel, dan di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Samuel adalah seorang nabi yang suka sekali berdoa. Ibu-ibu, mari kita menjadi orang yang bukan saja pandai mengajar, pandai berbicara, pandai mengarahkan, tetapi kita juga menjadi orang yang betul-betul menjiplak apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita mengajarkan anak kita mengenai siapa Tuhan, dia dapat melihat kehidupan kita. Tuhan yang kasih, anak kita melihat hidup kita kasih. Tuhan yang murah hati, anak kita melihat kita sebagai orang yang murah hati. Tuhan yang lemah lembut, anak kita melihat kehidupan kita yang lemah lembut. Jika kita hidup seperti apa yang firman Tuhan mengatakan, maka anak-anak kita akan melihat, dan apa yang kita ajarkan, apa yang kita bicarakan, waktu itu juga ada di dalam kehidupan kita seperti tanda di tangan dan lambang di dahi itu, ya. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, maka itu akan sangat-sangat efektif. Saya bersyukur kepada Tuhan, sejak kecil saya terus membawa anak-anak saya untuk hidup di dalam pelayanan, dan mereka melihat bahwa kami hidup di dalam pelayanan. Saya bersyukur kepada Tuhan, anak-anak saya tumbuh sampai hari ini, mereka aktif di dalam pelayanan demi pelayanan. Hal yang ketiga yang kita perlu melakukan, yaitu sembahyang. Tidak bisa tidak. Segala sesuatu harus kita bawa di dalam Tuhan. Tuhan baru akan melakukan sesuatu pada waktu kita sudah berdoa. Waktu kita sembahyang, kita memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan melindungi anak kita. Tuhan supaya membuat kehidupan anak kita itu menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh kehidupan yang takut akan Tuhan. Kita membawa anak-anak kita ada di dalam sembahyang-sembahyangnya kita. Kita juga bersembahyang kepada Tuhan agar supaya Tuhan juga membuat diri kita ini betul-betul menjadi satu model, menjadi satu patron, menjadi satu pola yang betul-betul bisa dilihat oleh anak-anak kita. Tetapi tidak cukup hanya kita bersembahyang untuk anak kita, kita bersembahyang untuk diri kita, tetapi kita juga mesti menjadi orang tua, mesti menjadi seorang ibu yang bersembahyang bersama-sama dengan anak-anak kita. Pada waktu kita memiliki waktu bersembahyang bersama-sama dengan anak-anak kita, anak-anak kita mendengar kerinduan hati kita. Anak-anak kita mendengar apa yang menjadi harapan kita, itu terjadi bagi anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar bagaimana ibunya berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar supaya Tuhan menjadikan anaknya seperti ini dan seperti ini. Sehingga pada waktu anak-anak kita berada di luar sana, mereka waktu menghadapi tantangan demi tantangan, mereka menjadi lebih kuat karena mereka mendengar sendiri. Mereka langsung tahu apa yang sebetulnya ibu mereka mengharapkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, TTS, tuntun anak kita hidup di dalam firman Tuhan, teladan dari kehidupan kita, dan kemudian sembahyang. Ketiga hal ini apabila kita menjalankan, percayalah,
Percayalah di dalam Tuhan bahwa kita akan diberi kemampuan untuk mempertumbuhkan anak kita menjadi anak-anak yang memiliki iman. Kita akan memberikan warisan yang dunia ini tidak dapat mengambilnya. Warisan yang akan terus ada sampai di kekekalan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mau berjuang. Kita mau berjuang untuk anak-anak kita. Kita mau berjuang agar supaya anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang disertai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Karena anak-anak kita tetap menjaga hidupnya di dalam Tuhan dan memiliki iman sebagaimana yang kita memiliki. Seberapapun iman yang kita miliki saat ini, bagikan, teruskan itu kepada anak-anak. Dan jangan berhenti sampai sini, terus kita pertumbuhkan iman kita pertumbuhkan supaya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi iman yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menjadikan kami seorang ibu. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar supaya kami boleh menjadi seorang ibu yang mampu mewariskan iman percaya kami kepada anak-anak kami. Karena kami tahu Tuhan, warisan imanlah yang terbesar. Warisan imanlah yang ngengat dan karat tidak akan pernah merusakkannya. Warisan imanlah yang akan menjamin anak-anak kami akan bisa menjadi anak-anak yang akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kalau kami sebagai anak-anak, kami mau berdoa Tuhan tolong agar supaya iman yang sedang diwariskan oleh ibu kami itu boleh sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus Tuhan menerima warisan ini, mengambil warisan ini Tuhan, untuk menjadikan modal untuk kami hidup bahkan sampai di kekekalan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Yesus Tuhan, Kau-lah yang dipuji. Shalom Jemaat Anugerah. Berikut pengumuman gereja Minggu 18 Juli 2021. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau-lah yang dipuji. Mazmur mengatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari jemaat Tuhan bergabung bersama dalam Anugerah Prayer Meeting yang diadakan pada hari Kamis 22 Juli 2021 pada pukul 7 malam melalui siaran Zoom. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian. Demikianlah pengumuman gereja. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian mengatakan bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah online sudah selesai. Menjadi harapan saya, jemaat semua saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi, ya, tetapi Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mari saya akan menaikkan doa berkat untuk kita semua. Mari kita sehati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kami atas kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kalau mana kami boleh ada saat ini, sebagaimana kami ada, ini semua hanya karena anugerah daripada Tuhan saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan iman kami, bahkan kami boleh bersukacita di dalam Engkau ketika kami boleh memuji menyembah akan Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami boleh ada aman di dalam perlindungan daripada Tuhan saja Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat pun, dimanapun berada. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada setiap jemaat-jemaat-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan saat ini hamba secara khusus berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang dalam kelemahan, yang sedang dalam sakit penyakit. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan menolong. Tuhan Engkau akan menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan. Gantikan Tuhan apa yang menjadi kelemahan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh mempermuliakan akan Engkau Tuhan. Tuhan kami membutuhkan Engkau, kami mau berlindung. Kami mau berserah kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami semuanya. Untuk itu Tuhan kami berdoa saat ini Tuhan. Berikan kepada kami ketenangan Tuhan. Berikan kepada kami damai sejahtera Tuhan. Di dalam masa-masa yang sungguh membuat kami gelisah. Membuat kami gentar. Tetapi kami percaya kami ada bersama dengan Engkau. Dan Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Baik kekuatan kesehatan, baik dalam rumah tangga, finansialnya juga Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, yaitu berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuat